Kini punyaku. Masih amburadul. Apa, Pak? Yang ketemu apa aja ini di halaman yang punya kamu? Ada iki abstrake, pendahuluan, terus pembahasan. Tenda hijau. Hah? Nah, layarnya tadi hijau. Gelap ya punyaku. Di halaman punyamu ada masalah gitu nggak ketemunya? Misalnya kayak apa ya masalahnya itu ya? Kayak dari jabaran di halaman kamu ini bisa diambil pertanyaan gitu. Aduh bingung gimana yang jelasinnya. Kalau nggak gitu ada nggak keterkaitan dalam kehidupan sehari-hari saat ini yang perlu untuk diambil gitu? Ini sih. Bentar. Di iniin aja apa namanya itu di highlight. Tolong. Ya ini loh, tentang apa ini? Virus. Apa ya? Masa sulit virus corona ini loh. Terus ini loh, mengajarkan agama Islam bagi anak Muslim di masa pandemi dengan mengoptimalkan pada media teknologi. Nah itu dia metode penelitiannya ketemu. Oh ini tujuan muncul tuh. Oke, Kintan, nggak apa-apa. Oke, Kintan. Mana tadi yang tujuannya? Ini tujuan ini. Ini dah, bagaimana mengajarkan ini dah. Oke. Sip. Nanti kan itu apa namanya? Disuruh bikin resumenya tuh 3 paragraf buat semua halaman ya. Iya, digabung jadi 1. Jadi 3 paragraf. Bingung. Oke. Ini semua resumenya Enda ya? Ya. Cuman nggak sampai 5 halaman kok. Cuman ini loh. Dari resume ini nanti kamu bisa dikecilin lagi nggak? Biar nggak banyak. Ya bisa kok. Ya bisa. Jadi nanti tinggal diisi aja. Maksudnya tuliskan hasil diskusi ini apa? Itu nanti kalau hasil diskusi, ini kalau kan kita nanti memaparkan hasil resumen kita masing-masing dulu, pendapat kita dari hasil resumen kita. Habis itu ada ya sedikit debat lah, ada suatu pertanyaan gitu. Nah, kalau udah muncul itu baru ada hasilnya. Kesimpulan kita dari jurnal itu tuh bagaimana? Oke. Ya udah punya Enda, ada yang mau komenin nggak?
Boleh dah Zaya. Kalau aku udah. Masih bingung. Aku udah ngerti kok apa yang Enda bikin. Cuman nanti nyusunnya aku bingung. Oh iya, itu nanti kan kita disuruh nulis resumenya itu. Nanti hasil dari punya Enda, resumenya dimasukin aja ke yang template yang udah aku kirim. Nanti biar selanjutnya diisi lagi sama yang lain gitu. Oh, jadi kalau untuk paragraf yang pertama itu nanti langsung masuk ke punyaku, pembahasan punyaku. Boleh? Kalau resumenya punya Enda itu nanti masuk ke lapor apa tuh template. Kok template sih yang bagian tujuan sama metode. Okay. Soalnya punya Enda masih awal-awal. Iya. Pendahuluan, abstrak, tujuan sama metode. Ini apa dari metode penelitian ini ya? Ya. Diisi aja ke yang apa tuh namanya ya? Template resume. Template resume jurnal. Itu dia. Oke. Sip. Oke. Punya Enda udah. Next ya. Ya, next. Next punya aku. Aku dari halaman ke halaman berapa? Halaman 4 sampai halaman 6. Itu aku ambil resume, yaitu tentang pendidikan. Jadi pendidikan itu suatu peranan utama dalam proses kehidupan yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak penerus bangsa pada saat ini. Ya. Jadi untuk seluruh anak, khususnya di Indonesia ini, diharapkan semuanya itu mengenyam pendidikan. Nah, pendidikan itu termasuk antara pendidikan nasional dan juga pendidikan Islami itu juga harus seimbang supaya anak tersebut mendapatkan ilmu mengenai akhlakul karimah dan juga dan mendapatkan pembiasaan yang baik. Selain anak tersebut harus mengenyam pendidikan, peranan penting dari seorang pengajar itu juga dibutuhkan. Dan pengajar itu harus memiliki dua kemampuan yang harus ada dalam diri seorang pengajar, yaitu mengetahui materi apa yang harus dijabarkan kepada sang terdidik dan juga bagaimana cara untuk menyalurkan ilmunya kepada anak itu tersebut. Selain juga pengajar atau guru itu tersebut, peranan faktor keluarga dari kedua orang tua itu juga sangat dibutuhkan dalam pendidikan seorang anak. Karena faktor keluarga, orang tua itu sang anak akan mendapatkan pembiasaan dan juga pengawasan yang baik dalam lingkungan keluarga. Terus lagi juga, dalam pengajaran anak yang disebutkan dalam agama itu ada 3 fase, yaitu fase fairy tale stage yang dimulai dari usia 3 tahun sampai 6 tahun, dan yang kedua itu the realistic stage dari usia anak masuk sekolah dasar sampai usia dewasa. Dan yang ketiga terakhir itu individual stage. Jadi tangkapan aku dalam pendidikan seorang anak itu harus seimbang dalam pengajaran seorang guru dan juga dukungan dari kedua orang tua supaya sang anak itu mendapatkan ilmu dan juga wawasan tentang akhlakul karimah dan mengetahui
tentang agamanya itu tersebut. Belum. 7 sampai 9 ya? Iya. Ini 7, 7, 8, 9-nya ini, yang ini. 9. Ini 7, 8. 8. Dari semuanya, kamu kira-kira mau masukin ke apa resumenya yang mana? Yang ini sih. Yang bagian Yang ini sama yang ini. Oke. Ini yang ini juga bisa, yang ini, yang bawah ini. Terakhir. Oke deh. Oke, udah pas lah ya. Aku ngambil apa sih inti-intinya dari kayak aku bikin pertanyaan gitu. Jadi aku ambil tujuan mendoktrin Islam kepada generasi sekarang. Ini tujuannya ini. Terus metode, kenapa metodenya dipilih? Karena sikap anak-anak sesuai. Kenapa metode ini dipilih? Karena sesuai dengan protokol dan keadaan sekarang yang lagi masa-masa COVID. Terus implementasinya itu ada ini yang pakai contoh dalam mendoktrin, terus dikasih contoh-contoh dalam aspek sosial, sama berprinsip objektif, reflektif, observatif, dan tidak dogmatis. Terus pokoknya di halaman 10 sampai halaman 12 itu dikasih tahu tujuan dari doktrin Islam ini, sama cara-caranya, metodenya, kayak ya lewat web learning gitu-gitu. Udah sih, aku gitu aja. Berarti di kamu itu kayak bagaimana cara mensikapi keadaan pelajar pada zaman sekarang. Punya aku ini bahas tentang teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam pengajaran agama. Oke. Jadi ini dalam masa pandemi ini. Oke. Jadi seorang anak ini akan merasa lebih mudah jenuh di dalam rumah karena kan masa pandemi. Ya. Dan dengan teknologi bisa meningkatkan minat belajar seorang anak termasuk dalam hal keagamaan. Bisa aja kayak yang menciptakan aplikasi, game, atau situs-situs web yang menarik, tapi masih dalam pengawasan orang tua. Oh ya, Jadi yang bawah itu kayak tinggal diulang-ulang gitu loh. Dan ada yang bisa ambil kesimpulan nggak dari semua itu? Ya. Aku masih menelaah. Kalau aku untuk memang untuk masa ini ya, masa pandemi ini kan memang banyak sekolah yang ditutup, banyak siswa ataupun mahasiswa itu tidak bisa berangkat ke sekolah dan tidak bisa untuk belajar secara tatap muka. Nah, dalam masa pandemi ini tidak mungkin untuk pendidikan itu juga diberhentikan juga kan, walaupun semuanya itu pada kayak PPKM semuanya itu dihentikan lah, apa itu sih namanya, untuk mengupayakan supaya seorang murid itu masih bisa belajar dengan cara yang lebih efektif dan juga meningkatkan
apa ya, keinginan murid itu supaya belajarnya itu minatnya lebih tinggi, Ya. kita sebagai kita masih murid ya, untuk sebagai seorang guru, untuk seorang guru itu membuat suatu pengajaran itu menjadi lebih enjoy untuk muridnya. Seperti tadi yang dibahas oleh Kintan, membuat game yang bertandaskan tentang pendidikan, bukan game main gimana itu. Terus dan juga peranan kedua orang tua untuk mengawasi seorang anaknya supaya masih tetap dalam jangkauan apa ya, pandangan orang tua masih belajar gitu loh. Ya. Diawasi lah ya ceritanya. Ada lagi nggak yang mau nambahin? Gimana ya, paham aku tuh, tapi gimana jabarin? Tapi merangkai katanya tidak bisa. Tapi ya gitu, pokoknya ya intinya jurnalnya itu dibuat karena untuk kayak ngejelasin, oh di masa pandemi ini supaya belajar anak itu nggak tuh jenuh. biar anak tuh nggak jenuh. Bisa lewat Ya. apa? Apa sih? Ketik aja di grup, biar nanti ada yang bisa nambahin kurangin, terus nanti biar langsung dimasukin ke itunya, template-nya. Itu apa tuh namanya? Hasil resume-nya itu kita kumpulin dulu di grup itu. Ya, bisa. Enggak, ya resume tadi dimulai dari Enda, isi dari template itu kan, nanti dilanjutin ke Sofi, ke G, ke aku, baru ke Kintan. Terus nanti kita lihat lagi kalau misalnya, oh ini ada yang kurang-kurang, tambahin lagi, gitu aja. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih kembali. Makasih juga buat waktunya, sumpah. Ya, udah malam-malam nih, enaknya tidur. Iya, waktunya istirahat malah ganggu. Maaf ya Makasih guys. makasih. Terima kasih. Ya. Semoga Bye. tugasnya bisa selesai sekarang, biar besok. Amin. Terima kasih ya guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.